Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ketemu lagi dalam ruang PAI, ruang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita masih dalam materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ini adalah pertemuan ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama, kita sudah bahas kandungan tajwid yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 148 dan surah At-Taubah ayat 105. Dan pada pertemuan kedua minggu lalu, kita sudah bahas juga tentang arti berkata dari surat Al-Baqarah ayat 148 tentang kompetisi dalam kebaikan dan surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja beserta terjemahan masing-masingnya. Diharapkan dengan dikuasainya kata dan terjemahannya ini bisa memudahkan Ananda untuk menghafal kedua ayat tersebut. Dan pada pertemuan ketiga ini, tujuan dari pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisis asbabun nuzul dan tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 148 dan surat At-Taubah ayat 105 serta hadis yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pertama kita lihat surah Al-Baqarah ayat 148. Asbabun nuzulnya atau sebab-sebab yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini secara spesifik tidak ada asbabun nuzul untuk ayat ini, khusus untuk surat Al-Baqarah ayat 148. Namun, ayat ini berkaitan erat dengan Al-Baqarah ayat 144. Ia tentang perintah untuk menghadap kiblat ketika sholat, yaitu kiblat kita Ka'bah. Kita masuk lagi pada tafsir atau kandungan ayat apa yang bisa kita gali dari surat Al-Baqarah ayat 148 ini. Yang pertama, setiap umat mempunyai kiblat. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap umat memiliki kiblat yang mana dia menghadap pada kiblat tersebut. Tidak saja kita umat Nabi Muhammad, umat Muslim, yang mana kiblat kita adalah Ka'bah. Umat sebelum kita, Bani Israel misalnya, mereka juga memiliki kiblat, yaitu Baitul Maqdis di Palestina sekarang. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendirikan Ka'bah menjadi tempat ibadah pertama dan sekaligus kiblat. Itu kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua adalah perintah berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dan ini menjadi pokok materi kita pada bab ini. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Ini berlaku umum, tidak hanya berkaitan dengan ibadah mahdoh saja, tetapi segala sesuatu yang ada nilai kebaikan, maka kita disuruh berlomba-lomba. Yang namanya sebuah perlombaan itu, tentunya kita ingin menjadi yang terkuat, yang tercepat, dan yang terbanyak. Itulah hakikat dari sebuah perlombaan. Misalnya kamu di lokal, tentunya ada kompetisi yang kamu lakukan. Berlomba mendapatkan nilai terbaik, lebih baik dari teman-teman kamu. Berlomba, misalnya kalau kamu melakukan kebersihan, berlomba menjadi lokal terbersih. Itu adalah bentuk-bentuk kompetisi dalam kebaikan. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba
dalam menjadi orang yang paling banyak melakukan kebaikan. Salah satu kisah yang sering kita dengar yaitu antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua senantiasa terlibat dalam perlomba-lombaan dalam berbuat kebaikan. Nah, salah satu kisahnya adalah ketika perang Tabuk. Jadi ketika perang Tabuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin untuk menginfakkan hartanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada saat itu Umar bertekad untuk berinfak lebih banyak dari Abu Bakar. Maka dia telah menyiapkan harta terbaiknya yang ada di rumah, dibawanya separuh dari hartanya, setengah hartanya dibawanya dan diserahkan kepada Rasulullah untuk diinfakkan. Rasulullah bertanya kepada Umar, apakah masih ada yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Umar menjawab, saya tinggalkan untuk keluarga saya setengahnya ya Rasulullah. Kemudian setelah Umar datang menghadap Rasulullah, datang lagi Abu Bakar membawakan infak terbaiknya. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kemudian Abu Bakar menjawab, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Artinya keberkahan dari apa yang beliau sedekahkan tersebut. Artinya apa? Abu Bakar menafkahkan seluruh hartanya. Sejak kejadian itu, Umar berkata bahwasanya sejak saat ini saya tidak akan bisa lagi menandingi Abu Bakar dalam bersedekah. Anak-anak semua, hikmah yang kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana mereka berkompetisi, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Semangat mereka untuk melakukan kebaikan. Kalau kita lihat juga kisah lain dari kisah para ulama misalnya, ini ada Abdullah bin Idris Al-Audi Al-Kufi yang wafat tahun 192 Hijriah. Seorang ulama hadis yang amat terkenal. Selain khusyuk, ia sangat tekun pada bidang hadis. Pada setiap hadis yang diriwayatkannya dipastikan memiliki hujjah. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, dia pernah ditawari untuk menjadi seorang qadi atau hakim. Tapi dia menolak karena sifat wara'. Jadi sifat wara' itu adalah sifat tidak rakus, kemudian merasa cukup. Ketika mau hendak menjemput, Abdullah bin Idris, putranya, menangis. Kemudian dia mengatakan, janganlah engkau menangis wahai putraku, aku sudah mengkhatamkan Al-Quran di rumah ini sebanyak 4.000 kali. Itu kata Abdullah bin Idris dengan suara yang lirih. Artinya apa? Ini adalah sebuah ibadah yang luar biasa. Mungkin barangkali kita mengkhatamkan Al-Quran paling cepat itu 1 kali sebulan. Itu dengan target 1 juz per hari. Kalau kita bisa mengkhatamkan 1 kali per bulan, dalam setahun berapa? Barangkali masih 12. Dan sangat jauh lagi untuk mencapai atau untuk menyentuh angka 4.000 kali tersebut. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana seringnya dan banyaknya Abdullah bin Idris ini dalam membaca Al-Quran, dalam tilawah Al-Quran. Kemudian ada juga kisah dari Abu Bakar bin Iyash Al-Asadi Al-Khufi Al-Khayyat yang wafat tahun 1903 Hijriah. Dia adalah ulama senior dari Kufah di bidang qiraah dan hadis.
dia telah menulis lebih dari 90 karya. Pada saat terakhir kehidupan Abu Bakar bin Iyash, adiknya menangis. Kemudian dia mengatakan, janganlah menangis. Lihatlah musola pribadi di samping rumah ini. Di situ aku telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 18.000 kali. Ini Masya Allah luar biasa apa yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Barangkali untuk mencapai angka segitu kita tidak sanggup. Tetapi tentunya kita harus tetap semangat untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah kita. Ananda sekalian, itulah hakikat dari berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Fastabiqul khairat. Dalam konteks negara misalnya sekarang, mereka sedang berlomba-lomba negara itu dalam berjuang melawan COVID-19. Negara-negara berlomba untuk membuat vaksin melawan COVID tersebut. Ini juga termasuk dalam perlomba-lombaan dalam kebaikan. Kita lanjutkan. Yang ketiga, kandungan dari surah Al-Baqarah 148 ini adalah suatu saat nanti manusia akan dikumpulkan pada Yaumul Mahsyar, yaitu setelah hari kiamat. Di akhirat nanti, di Yaumul Mahsyar, semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Wallahu a'lam berapa banyaknya, yang jelas pasti sangat banyak. Karena manusia yang hidup sama kita di dunia sekarang saja itu jumlahnya lebih kurang 5 miliar. Belum lagi yang telah meninggal, belum lagi yang akan lahir. Dan itu dikumpulkan oleh Allah dalam suatu tempat. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amalnya selama di dunia. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan pasti Allah bisa. Apa yang tidak bisa kita lakukan pasti Allah bisa melakukan. Bahkan sesuatu yang mungkin belum terfikir di benak kita, Allah pasti bisa melakukannya. Contohnya saja mengumpulkan manusia serentak di satu tempat di Yaumul Mahsyar nanti. Kadangkala kita mengumpulkan teman saja untuk rapat susah. Anggota keluarga saja susah. Sedangkan itu sangat mudah bagi Allah mengumpulkan manusia semua. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kuasa Allah itu memang luar biasa. Anda semua, itulah kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 148. Kemudian kita lihat lagi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang kompetisi dalam kebaikan. Yaitu diantaranya hadis riwayat Muslim ini dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil amali salihah fasatakunu fitanun ka qita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada orang yang pada waktu pagi harinya beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir. Pada waktu sore dia beriman, pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Jadi dalam hadis ini memang Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersegera melakukan amal soleh, tidak ditunda-tunda.
Karena kalau ditunda-tunda, godaan setan itu sangat banyak. Dan kita juga memohon kepada Allah, semoga kita diberi istiqomah atau konsisten dalam menjalankan perintah agama ini. Karena dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan akan sebuah bencana yang besar. Apa bencana yang besar itu? Seseorang yang pada waktu pagi dia beriman, tetapi sore dia kafir. Atau orang yang pada waktu sore dia beriman, paginya dia kafir. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah, kita terhindar dari nasib yang seperti itu, takdir seperti itu. Baik Ananda, kita lanjutkan materi kita. Ayat kedua, surah At-Taubah ayat 105, yaitu tentang etos kerja, semangat kerja. Asbabun nuzulnya hampir sama dengan surah Al-Baqarah ayat 148 tadi, bahwasanya surah At-Taubah 105 ini tidak ada asbabun nuzul yang khusus spesifik untuk ayat ini. Akan tetapi ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu surat At-Taubah ayat 102 dan 104 yang berisi anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah. Kita lihat apa tafsir dan kandungan ayat dari surah At-Taubah ayat 105 ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beramal soleh. Wa qul ya'malu, dan katakanlah bekerjalah kamu. Bekerja terutama beramal soleh. Amal soleh adalah perbuatan yang menghasilkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dalam bentuk ibadah mahdhah seperti sholat. Kegiatan apapun yang kita lakukan, ada nilai kebaikannya, dibalasi oleh Allah dengan pahala. Itu yang disebut dengan amal soleh. Dan kita diperintahkan untuk melakukan amal soleh tersebut sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasannya. Sebanyak-banyaknya, selagi ada kesempatan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Kemudian kandungan yang kedua adalah setiap amal pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasayarallahu amalakum. Allah pasti akan melihat amal kamu, pekerjaan kamu, perbuatan kamu. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan, pasti Allah lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang jelek dilihat oleh Allah. Yang baik dilihat oleh Allah. Dan setiap yang dilihat dan diketahui oleh Allah tersebut pasti kita mendapat balasannya. Kalau perbuatan baik kita lakukan, kita mendapat pahala. Kalau perbuatan buruk, mendapat dosa, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tafsir atau kandungan yang ketiga adalah jangan kita pernah merasa cukup dalam beramal. Karena kalau kita telah merasa cukup dalam beramal, ini akan mengurangi semangat kita untuk menambah beribadah lebih banyak lagi. Makanya tidak ada batasan maksimal untuk beribadah dan beramal soleh. Jadi jangan sekali-kali kita merasa, oh ibadah saya sudah banyak, amalan saya sudah melimpah, saya akan kurangi berbuat kebaikan misalnya. Itu tidak baik. Tidak ada batasan maksimal untuk beramal. Kita lanjutkan. Kandungan selanjutnya adalah manusia pasti kembali ke kampung halaman, yaitu akhirat, untuk mempertanggungjawabkan semua amalan perbuatan yang dilakukan di dunia.
Jadi kampung halaman kita sejatinya adalah akhirat. Sehingga dulu kalau ada orang meninggal disebut dia sudah pulang kampung, ke kampung yang sebenarnya. Itulah kandungan atau tafsir dari surat At-Taubah ayat 105. Jadi intinya di sini adalah kita diperintahkan untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Tidak saja ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, tetapi ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan lainnya yang mengandung kebaikan. Kita diperintahkan untuk melakukannya sebanyak-banyaknya. Kemudian kita lihat hadis yang berkaitan tentang etos kerja atau semangat kerja. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari an Abi Abdillah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayyakhuza ahadukum ahbulahu summa ya'tiyal jabala fayatiya bi khuzmatin min khatabin ala zuhrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairul lahu min ayyas alan nas a'tauhu au mana'ahu au mana'uhu. Rawahu Bukhari. Dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sekiranya ada seorang di antara kamu sekalian yang mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, di mana hasil itu bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak memberinya. Hadis ini menceritakan, menggambarkan pada kita bahwasanya perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri, usahanya sendiri, walaupun hasilnya tidak banyak, tapi itu lebih baik, jauh lebih baik ketimbang dia hanya mengandalkan bantuan dan uluran tangan orang lain. Orang yang pergi ke gunung mencari kayu bakar, kemudian menjualnya. Rasanya hasil dari penjualan kayu bakar itu tidak banyak. Tidak akan membuat orang kaya dengan penjualan kayu bakar tersebut. Hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari saja, makan, minum, anak istrinya. Tetapi kata Allah itu lebih baik. Di mata Allah itu lebih baik ketimbang orang yang hanya meminta-minta, menunggu kebaikan uluran tangan orang lain. Walaupun hasil dari minta-minta itu barangkali lebih banyak. Lebih banyak daripada berusaha sendiri. Nah, itu hadis pertama tentang etos kerja. Jadi, jadilah kita sebagai seorang muslim ini orang yang giat berusaha, giat bekerja, berapapun hasilnya. Dan janganlah sekali-kali kita menjadi peminta-minta, karena itu di mata Allah tidak baik. Dan hadis yang kedua tentang etos kerja ini adalah masih hadis riwayat Bukhari. Anil Mi'dami bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadayhi wa inna nabiyallahu Daud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Rawahu Bukhari.
Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil. Nah, ini tantangan bagi kita ini. Makanan yang paling baik dimakan oleh seseorang adalah hasil dari usaha sendiri, bukan hasil dari pemberian orang lain, tapi hasil dari apa yang dia usahakan. Yang menantang kita Nabi Daud, Nabi itu, Rasulullah, hasil usahanya sendiri. Nabi saja itu makan dari hasil usahanya sendiri, bekerja, dapat hasil dari pekerjaan itu yang dia makan. Jadi ini, hadis ini tentunya memberi semangat bagi kita untuk senantiasa giat bekerja, meningkatkan etos kerja kita. Nah, bagi kamu sebagai seorang peserta didik, apa etos kerja yang harus kamu lakukan? Tentunya membantu orang tua bekerja dengan giat, membantu usaha orang tua, sehingga kalau sudah terbiasa membantu orang tua, berusaha sejak sekarang, nanti kamu akan terbiasa tidak menjadi anak-anak yang orang-orang yang manja, begitu. Jadi Anda semua, itu materi kita pada kesempatan ini. Kita berharap pada pertemuan ini Anda sudah bisa memahami apa kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 148 dan Taubah ayat 105 tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta hadis-hadis yang berkaitan dengan keduanya. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.